Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan minyak nomor 736 ya. Sekali lagi terawangan minyak ya nomor 736. Nah, untuk minyak ini ya, dia mengandung energi yang bagus ya. Minyak ini mengandung energi yang bagus, tapi ya ini tidak berhodam ya. Karena memang ilmu-ilmu yang Anda gunakan itu adalah ilmu untuk mengisi tuah ya, untuk mengisi tuah. Tuah itu adalah benefit atau manfaat positif dari suatu benda. Dan itu tidak dikhususkan untuk mengisi khodam, sehingga memang benda ini secara energi dia bertuah, tetapi dia tidak berkhodam kayak gitu ya. Ini bisa dipahami ya, karena berbeda ya. Benda bisa saja bertuah tanpa berkhodam, ya namanya adalah energi alam atau energi alami. Dengan Anda menggunakan ilmu-ilmu al-hikmah ya untuk mewirid minyak ini, memang kan tujuannya adalah meminta doa ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan minyak ini agar memiliki tuah sesuai dengan hajat kebutuhan dari pemegangnya, kan begitu. Jadi memang tidak dikhususkan untuk berkhodam, memang benar. Jadi itulah ya, ini sharing pengalaman ya, sedikit bocoran pengalaman saya bahwa ketika saya mengisi suatu minyak dengan ilmu al-hikmah, memang tidak dimaksudkan untuk khodamnya, tapi untuk ijabah doanya. Jadi doa dari pemegang minyak itu bagaimana ketika dia menginginkan sesuatu, ada hajat hidup, maka hajat itu terkabul, entah bagaimana caranya, lillahi ta'ala, dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Kayak gitu, memang begitu. Nah, itulah kalau ilmuwan al-hikmah. Oleh karena itu kemudian ya, kalau saya sendiri, saya pribadi, saya melengkapi diri dengan keilmuan-keilmuan kejawen. Yang mana keilmuan kejawen itu masih melibatkan khodam, masih melibatkan jin ya yang ditundukkan agar jin tersebut mau membantu manusia. Lalu kelebihannya apa? Kalau minyak tersebut hanya menggunakan energi saja ya, kemudian energinya itu tidak dikunci, ya satu ya, yang pertama kelemahannya adalah dia akan habis. Kalau orang Jawa bilang tuh ngabar itu menguap. Loh, energi kok menguap? Maksudnya itu bocor ya, karena tidak dikunci. Jadi dia bocor, terus menerus bocor sedikit sehingga lama-lama akan habis. Itu yang pertama. Yang kedua, karena energi itu bukan makhluk ya, maka dia tidak bisa mengauto recovery dirinya sendiri. Tuah itu kan berjalan dengan menggunakan energi. Kalau energinya itu dipakai ya, kemudian tidak direcovery, maka ya tuahnya akan habis. Lama-lama dia akan kehilangan tuahnya. Jadi awal-awal memang tajam, tapi lama-lama akan hilang tuahnya kayak gitu. Beda dengan khodam. Kalau khodam itu ya, mau dia dipakai atau tidak ya, ketika dipakai energinya ya berkurang, tapi dia akan merecovery sendiri ya, akan auto recovery. Kenapa? Karena dia adalah seorang makhluk gitu, adalah makhluk. Karena dia makhluk, dia punya pikiran, punya akal, sehingga ketika energinya habis dia akan istirahat untuk merecovery energinya, sehingga tuah dari suatu minyak yang ada khodamnya itu tetap stabil kayak gitu. Itu bedanya di situ. Ya, nah ini sedikit wawasan ya. Ini kalau bukan teman seperguruan nggak saya kasih tahu ya bocorannya ya. Nah, jadi seperti itulah rahasia dari suatu minyak yang berkhodam dan tidak berkhodam. Nah, kemudian ya, memang betul ini mengandung energi tapi tidak berkhodam ya. Energinya pun sifatnya positif, tapi sayang ini tidak dikunci dengan baik. Ya, sehingga energi yang ada di dalamnya itu akan cepat habis kayak gitu. Nah, kalau suatu energi itu dikunci dengan baik ya, maka energi itu akan bisa bertahan hingga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Saya memiliki suatu keris pusaka. Keris ini dulunya dibuat oleh empu asli, empu ya, bukan empu abal-abal. Nah, keris itu sudah 7 generasi, saya generasi ke-8 ya, jadi sudah 7 generasi, saya generasi ke-8. Dan ketika saya rasakan, energinya itu masih berpendar dengan kuat. Kenapa kok seperti itu? Karena dulu sang empu mengunci dengan baik kayak gitu. Jadi ketika empu itu wirid ya, tirakat, puasa, mutih dan sebagainya, bertapa dan sebagainya, kemudian dia memasukkan energi spiritual dan supranatural yang dimiliki ke dalam sebuah keris, kemudian dikunci dengan proses fisika dan kimiawi yang namanya disepuh. Nah, itu kalau orang modern nggak bisa ya. Saya punya teman seorang empu dari Lamongan, keturunan dari Empu Supo ya. Ini ketika beliau itu nyepuh suatu keris, saya nirukan, sudah bayar 10 juta, saya nggak bisa. Ini Mbah Wira, saya bayar 10 juta, tolong disepuh seperti saya yang melakukannya. Itu saya nggak bisa. Kenapa? Karena memang suatu teknik metodenya itu luar biasa. Itulah kehebatan
teknik-teknik milik leluhur ya. Jadi walaupun zaman dulu itu belum kenal teknik kimia, belum kenal teknik fisika, tapi mereka itu bisa melakukan kuncian energi yang sangat sempurna, sehingga walaupun itu sudah 7 generasi energinya itu tetap bagus ya. Ini saya cerita tentang kuncian ya. Nah kemudian ya, memang minyak ini bertuah ya, memang minyak ini bertuah. Karena energi ya bukan makhluk, maka tidak ada asal, tidak ada usia, tidak ada jenis kelamin. Kalau untuk level power kira-kira adalah sekitar 8,4. Memang energinya halus, lembut ya, positif, karena memang ini di ritual dengan menggunakan ilmu-ilmu al-hikmah. Kemudian ya, untuk tuahnya sendiri ini lebih bersifat multifungsi ya. Multifungsi itu adalah banyak hajat. Nampaknya Anda pun mewirid ini dengan keilmuan yang multi hajat ya. Jadi kalau ingin memakai tinggal dipegang minyaknya, saya ingin mengakses energi dari minyak ini untuk apa, titik-titik sesuai dengan hajatnya ya, lillahi ta'ala, kayak gitu aja. Itu nanti tuahnya akan berjalan kayak gitu. Itu cara pakai dari minyak Anda ini. Kalau saya raba-raba atau saya cek dari karakter energinya itu kayak gitu. Jadi memang ini multi hajat atau banyak hajat, mau dibawa ke rezekian ya berarti tinggal saya ingin menggunakan energinya untuk kerezekian. Kalau ASEAN ya saya ingin menggunakan energinya untuk pengasihan ya, kerezekian, proteksi dan lain sebagainya, penyembuhan kayak gitu ya, tinggal kayak gitu aja. Kemudian untuk dampak negatifnya tidak ada, cuman memang ini bisa habis ya, ini bisa habis energinya, bukan minyaknya. Kalau minyaknya dipakai otomatis habis, tapi energinya yang saya maksud. Jadi kondisi goibiyah dari minyak ini itu energinya bisa habis kayak gitu. Oke ya, itu yang bisa saya ulas ya dari minyak yang Anda terawang. Kalau ingin merecovery energi dari minyak ini ya tinggal diwirid ya, tinggal diwirid aja, diwirid ulang ya, lebih banyak hitungannya, kemudian sambil dibakarkan bukur maghribi, itu udah bagus ya. Oke, itu dulu ya, sekian, terima kasih. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan ya. Terima kasih, selamat siang.